Saya pakai 1 bulan, 2 bulan, saya rawat. Syaratnya harus dirawat dengan benar. Kapan batu mistika bisa disebut dengan pusaka? Nah, ini tema yang sangat menarik teman-teman, jadi tonton sampai selesai. Untuk kalian yang ingin melakukan pencocokan batu mustika atau mencari agama spiritual, langsung saja hubungi nomor yang tertera saja. Begitu ya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman. Ada yang namanya mustika. Mustika dibagi 2 tipe. Satu, itu adalah isian, seperti yang saya pakai ini adalah siem. Mustika batu merah, ini adalah isian hasil ritual. Oke. Kemudian ada yang mustika tarikan. Saya ada ratusan mustika tarikan, itu pun kalau ingin menggunakan harus dicocokkan terlebih dahulu. Pertanyaannya, Ki Bagus, mustika sebanyak itu apakah salah satunya ada yang disebut dengan pusaka? Ya kan? Nah, ini ada yang mengatakan pusaka itu kan suatu yang istimewa. Iya betul. Karena pusoko atau pusaka itu adalah suatu benda spiritual yang sudah digunakan bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun. Begitu teman-teman. Jadi bisa disebut dengan pusaka, harus seperti itu. Contohnya, ini misalkan adalah mustika asli. Saya pakai nih. Saya pakai 1 bulan, 2 bulan, saya rawat. Syaratnya harus dirawat dengan benar. Dirawat dengan benar. Energinya bisa saya rasakan, manfaatnya bisa saya rasakan. Setelah itu, setelah 1 tahun, 2 tahun, energinya masih sama, bahkan semakin meningkat, ya kan? Misalkan saya kok sudah malas lagi untuk menggunakannya, ya saya copot, saya letakkan di kotak penyimpanan saya, tetap dirawat, energinya juga masih bisa dirasakan. Nah, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, ini kemudian saya kasihkan kepada anak cucu saya berikan, diwariskan di situ, dihibahkan, ya kan? Ada proses yang namanya serah terima ke orang yang diberikan. Ini itu apa, sejarahnya apa, isinya apa, energinya apa, cara pakainya apa, cara aktivasinya gimana. Itu harus ada untuk proses penyerahan kepada orang lain atau keturunan kita. Nah, si keturunan kita, anak saya misalkan, setelah menggunakannya 1 tahun, 2 tahun, menggunakan cara yang sama dan energinya bisa dirasakan, manfaatnya bisa dirasakan, maka itu sudah cocok dengan dia. Digunakan 1 tahun, disimpan 1 tahun, 2 tahun. Suatu saat mustika itu dilimpahkan ke anaknya, berarti ke cucu saya kan. Nah, ini sudah 3 generasi, ini sudah layak disebut dengan pusaka keluarga. Pusaka adalah benda spiritual yang digunakan secara terus-menerus bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Itu disebut dengan pusaka. Pusaka itu ya harus benda yang selalu dirawat dengan benar. Tapi kalau cuma kalian simpen di dalam lemari, warisan dari nenek, warisan dari kakek, tapi nggak kalian apa-apain, bukan pusaka. Ya, harus dirawat dengan benar. Oke, dari sini paham ya teman-teman, pusaka itu apa? Jadi mustika kapan bisa disebut dengan pusaka? Ketika sudah kalian gunakan bertahun-tahun, bahkan sudah diwariskan ke anak cucu kalian. Sekian video dari saya, semoga menjadi wawasan baru untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.